Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Auditing akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama tentang audit siklus penjualan dan penagihan, yang kedua audit siklus pengadaan dan pembayaran, yang ketiga audit siklus penggajian dan sumber daya manusia. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Septiani Noviatanti, NIM 25, kemudian ada Irma Siti Rohima, NIM 21, Nur Yahya Imanuansa, NIM 41, Laili Hidayati, NIM 48, dan yang terakhir Nanda Olivia Anggraini, NIM 50. Selamat menyaksikan. Audit siklus penjualan dan penagihan. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang diperoleh dari siklus disajikan secara wajar sesuai dengan SAK. Kemudian, dalam siklus ini mencakup transaksi penjualan dan penagihan piutang dagang. Ada 5 jenis transaksi. Yang pertama, penjualan, baik penjualan tunai maupun kredit. Yang kedua, ada penerimaan tunai. Yang ketiga, ada retur penjualan dan potongan karena penjualan cacat. Yang keempat, ada penghapusan piutang yang tak tertagih. Yang kelima, ada taksiran biaya piutang ragu-ragu. Dalam siklus penjualan dan penagihan, terdapat 6 akun yang terkait. Yang pertama, retur penjualan dan potongan. Yang kedua, penyisihan piutang tak tertagih. Yang ketiga, piutang dagang. Yang keempat, potongan tunai. Yang kelima, biaya piutang ragu-ragu. Dan yang keenam, ada penjualan. Siklus penjualan dan penagihan terjadi ketika dimulai dengan sebuah permintaan pelanggan dan berakhir dengan konversi bahan baku atau jasa ke dalam akun piutang dagang dan selanjutnya ke dalam kas. Pengendalian pada siklus ini merupakan peran yang sangat penting. Oleh karena itu, auditor harus memahami fungsi-fungsi bisnis dalam siklus ini. Ada beberapa jenis transaksi, akun, dan fungsi bisnis. Yang pertama, ada penjualan. Akunnya itu ada penjualan dan piutang dagang. Fungsi bisnisnya proses pesanan pelanggan, pemberian kredit, penerimaan barang, pembebanan ke pelanggan, dan mencatat penjualan. Yang kedua, ada penerimaan tunai. Akunnya ada bank dan piutang dagang. Fungsi bisnisnya ada proses dan mencatat penerimaan. Yang ketiga, ada retur penjualan. Akunnya ada retur penjualan dan piutang dagang. Fungsi bisnisnya ada proses dan mencatat retur penjualan. Yang keempat, ada penghapusan piutang yang tak tertagih. Akunnya ada piutang dagang dan penyisihan piutang tak tertagih. Fungsi bisnisnya penghapusan piutang. Jenis transaksi, biaya piutang ragu-ragu. Akunnya biaya piutang ragu-ragu dan penyisihan piutang tak tertagih. Fungsi bisnisnya penyisihan piutang tak tertagih. Fraud. Siklus penjualan dan penagihan ini rentan dengan kecurangan atau fraud, terutama untuk perusahaan yang menjual saham, obligasi, dan surat berharga lainnya di pasar modal. Menurut Howard M. Schrader dan Jeremy Peroller, terdapat 2 jenis fraud. Yang pertama ada manipulasi laba dan yang kedua ada manipulasi berkenaan dengan arus kas. Siklus ini rentan dengan manipulasi ketika laporan keuangan digunakan untuk memenuhi syarat kredit bank atau lembaga keuangan lainnya, terutama jika bank mensyaratkan perusahaan penerimaan kredit untuk memelihara rasio-rasio tertentu seperti persentase laba kotor. Ya, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal. Pengendalian internal itu merupakan penangkal utamanya, bisa juga dikatakan sebagai penangkal fraud satu-satunya. Nah, penangkal dalam fraud itu sendiri terdiri dari 2 pilihan. Yang pertama ada rely on internal control, bergantung pada pengendalian internal. Kemudian yang kedua resign from the audit, berdasarkan kekuasaan dari auditnya tersebut. Nah, kemudian ada prosedur audit. Tahapan pertama itu biasanya prosedur penilaian resiko, pemahaman auditor yang dapat diperoleh dengan wawancara atau inquiry, kemudian ada uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi. Nah, pada akhir tahap ini auditor akan mempunyai sejumlah
temuan berupa error dan fraud, baik yang masih berpotensi, indikasi, atau juga kasus nyata. Nah, kemudian si auditor tersebut akan membahas temuan itu dengan pejabat perusahaan untuk memastikan temuan tersebut benar atau enggaknya sebelum mendokumentasikan dalam surat manajemen dan TCWG. Nah, tahap yang kedua ada tahap menanggapi resiko salah saji material. Jika dalam tahapan pertama itu sudah tidak serius, maka dapat diterapkan prosedur analitikal. Namun jika temuan tersebut berindikasi fraud, maka dapat dipertimbangkan dengan audit plus atau mengundurkan diri dari penugasan tersebut. Nah, prosedur ini tuh dilakukan pada tingkat SRC. Temuan dari tahapan pertama dan kedua itu disimpulkan oleh auditor untuk fokusnya itu pada dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, kesimpulan ini yang akan menjadi dasar bagi auditor untuk merumuskan opini auditnya tersebut. Kemudian ada direction of test. Direction of test itu bisa dibilang sebagai arah pengujian yang tergantung pada apa yang ingin dicapai atau asersi apa yang akan diuji. Ada dua direction of test. Yang pertama itu tracing. Tracing itu jika auditor tersebut menelusuri jalannya bukti pendukung ke bukti penjualan, maka dilakukan tracing untuk memastikan apakah transaksi tersebut telah dicatat secara lengkap atau belum. Nah, penelusuran atau tracing ini selain untuk asersi completeness juga untuk menguji asersi akurasi. Kemudian ada yang namanya vouching. Vouching itu jika auditor memeriksa mundur dari buku penjualan ke dokumen pendukung, maka ia dapat dikatakan melakukan vouching. Nah, dengan vouching ini berarti memeriksa asersi existence atau occurrence bahwa penjualan tersebut dikatakan tidak aktif. Nah, dan menguji asersi akurasi juga. Kemudian ada external confirmation. External confirmation menurut ISA 505 alinea 3 mengutip ISA 240 sebagai berikut. ISA 240 menyatakan bahwa auditor boleh tidak wajib merancang permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi yang memperkuat informasi lain yang sudah diperoleh sebagai tanggapan terhadap resiko salah saji material yang dinilai yang disebabkan fraud pada tingkat asersi. Kemudian dalam standar lama yang diadopsi dari GAAS atau Generally Accepted Auditing Standard, permintaan konfirmasi adalah sesuatu yang wajib dilakukan auditor pasca kasus McKesson and Robbins yang disusul dengan standar yang diletakkan, yaitu US Tech ISA yang mengaitkan prosedur permintaan konfirmasi dengan resiko salah saji material yang dinilai yang disebabkan oleh fraud tersebut. External confirmation. External confirmation menurut ISA 505. ISA 505 memberikan beberapa definisi tentang external confirmation sebagai berikut. Yang pertama, positive confirmation request atau permohonan konfirmasi positif, yaitu suatu permohonan yang akan dijawab secara langsung oleh pihak yang dimintakan konfirmasinya atau confirming party kepada auditor dengan menyatakan apakah ia setuju atau tidak setuju dengan informasi dalam permohonan tersebut atau dengan memberikan informasi yang diminta. Kemudian yang kedua, ada negative confirmation request atau permohonan konfirmasi negatif, yaitu suatu permohonan yang akan dijawab secara langsung oleh confirming party kepada auditor hanya jika confirming party tidak setuju dengan informasi dengan permohonan tersebut. Kemudian yang ketiga, ada null response atau tidak ada jawaban konfirmasi, yaitu kegagalan confirming party untuk menjawab atau menjawab secara penuh terhadap permohonan konfirmasi positif, atau permohonan konfirmasi positif itu dikembalikan karena alamat tidak dikenal. Kemudian yang keempat ada exception atau perkecualian, yaitu jawaban konfirmasi yang diberikan confirming party berbeda dari informasi yang dimintakan konfirmasinya atau informasi menurut catatan entitas. ISA 505 juga mengatur kewajiban auditor berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, prosedur konfirmasi eksternal. Yang kedua, penolakan oleh manajemen terhadap permintaan auditor untuk mengirimkan permohonan konfirmasi. Yang ketiga, hasil-hasil prosedur konfirmasi eksternal. Yang keempat, keandalan jawaban konfirmasi. Yang kelima, auditor tidak mendapat jawaban konfirmasi. Yang keenam, jika jawaban atas permohonan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.
Kemudian yang ketujuh, jawaban konfirmasi yang berbeda atau exception. Kemudian prosedur konfirmasi eksternal. Auditor wajib mengendalikan proses konfirmasi termasuk pertama, penerimaan informasi yang dimintakan konfirmasinya, pemilihan pihak yang tepat atau appropriate confirming party untuk dimintakan konfirmasinya, merancang surat permintaan konfirmasi, dan yang terakhir adalah mengirimkan permintaan konfirmasi serta tindak lanjutnya apabila perlu kepada confirming party. Penolakan manajemen terhadap permintaan auditor mengirimkan permohonan konfirmasi. Yang pertama, jika manajemen menolak auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, auditor wajib yang pertama, menanyakan alasan penolakan manajemen. Yang kedua, evaluasi implikasi atau dampak penolakan manajemen terhadap penilaian auditor atau atas salah saji material. Kemudian yang kedua, jika auditor menyimpulkan penolakan manajemen tidak beralasan atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit relevan, maka auditor wajib mengkomunikasikannya dengan TCWG atau those charged with governance. Dan auditor pun wajib menentukan dampaknya terhadap audit dan opini auditor. Hasil prosedur konfirmasi eksternal. Ada 5 hasil prosedur konfirmasi eksternal. Yang pertama, jika auditor menemukan hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadap keandalan konfirmasi, maka auditor wajib memperoleh bukti audit untuk menyelesaikan keraguan tersebut. Kemudian yang kedua, jika auditor menentukan bahwa jawaban konfirmasi tidak andal, auditor wajib mengevaluasi dampak dari penolakan manajemen terhadap penilaian auditor atau risiko salah saji material. Kemudian yang ketiga, dalam hal no response, auditor wajib melaksanakan prosedur audit alternatif. Kemudian yang keempat, jika dari poin-poin tadi 1-3 tidak dapat dijalankan, auditor wajib menentukan dampaknya terhadap audit dan opini auditor. Kemudian yang kelima, auditor wajib menginvestigasi exception atau pengecualian untuk menentukan apakah exception itu merupakan indikasi dari salah saji. Negative confirmation. Negative confirmation memberikan bukti audit yang kurang meyakinkan atau less persuasive dibandingkan dengan bukti audit dari positive confirmation. Oleh karena itu, auditor diwajibkan tidak menggunakan atau shall not to use negative confirmation request sebagai satu-satunya prosedur substantif untuk menanggapi resiko salah saji material yang dinilai pada tingkat asersi, kecuali beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, auditor menilai risiko salah saji material. Yang kedua, populasinya berisi item yang banyak. Yang ketiga, diperkirakan akan terjadi exception rate yang sangat rendah. Kemudian yang keempat, auditor tidak mempunyai alasan adanya situasi atau kondisi yang menyebabkan penerima negative confirmation request untuk mengabaikan permohonan konfirmasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai audit siklus pengadaan dan pembayaran. Siklus pengadaan dan pembayaran merupakan yang pertama, pengadaan barang dan jasa, baik yang dikapitalisasi menjadi aset, misalnya aset tetap atau aset tak berwujud, maupun yang langsung dicatat sebagai beban biaya. Yang kedua, pembayaran baik pembayaran langsung dalam hal pengadaan secara tunai atau dalam bentuk pelunasan utang dalam hal pengadaan secara kredit. Akun-akun terkait siklus pengadaan dan pembayaran. Ada aset yang pertama berupa kas dan bank dengan beban biaya, beban pokok penjualan, dan utang atau kewajibannya yaitu utang dagang. Yang kedua, persediaan dengan beban biaya, biaya sewa, dan utang atau kewajibannya yaitu sewa yang masih harus dibayar. Yang ketiga, aset tetap dengan beban biaya yaitu fee atau jasa profesional, dan utang atau kewajibannya yaitu fee yang masih harus dibayar. Yang keempat, aset tak berwujud dengan beban biaya, listrik, air, dan lain-lain, dan utang atau kewajibannya yaitu pajak yang masih harus dibayar. Yang kelima, pembayaran di muka dengan beban biaya yaitu pajak. Aset tetap dan penyusutan. Beberapa ciri aset tetap yang memengaruhi prosedur audit yang dipilih yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan aset tetap lebih jarang dari aset lancar. Yang kedua, nilai pengadaan aset tetap sangat tinggi.
Yang ketiga, aset tetap seperti peralatan besar dicatat dalam catatan akunting yang disimpan untuk waktu yang lama. Dalam mengaudit peralatan besar atau pabrik, auditor melakukan 1. Verifikasi pengadaan dalam tahun berjalan, termasuk ketaatan terhadap prosedur pengadaan, kesesuaian harga pasar dengan mempertimbangkan syarat-syarat pembelian. 2. Ketaatan terhadap kebijakan kapitalisasi dan metode serta unsur penyusutan. Yang ketiga, verifikasi atas aset tetap yang dikeluarkan dari pembukuan dalam tahun berjalan. Yang keempat, prosedur analitikal untuk memeriksa biaya penyusutan tahun berjalan. Yang kelima, verifikasi atas saldo akhir aset tetap. Hutang. Jika dilakukan secara kredit pada akhir periode, baik bulan, kuartal, atau tahun, akan ada saldo dalam akun dagang, utang usaha, dan berbagai utang lainnya. Yang menjadi perhatian auditor adalah potensi salah saji material dalam artian utang dinyatakan terlalu rendah. Ini berbeda dengan piutang, di mana kekhawatiran auditor adalah pada piutang yang dinyatakan terlalu tinggi. Dalam melakukan prosedur substantif terhadap utang, auditor melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Permohonan konfirmasi saldo utang yang kecil, nihil, atau negatif dibandingkan dengan konfirmasi saldo piutang. Jika pihak ketiga atau kreditor tidak setuju dengan saldo ini, ia sangat berkepentingan dan akan memberikan sanggahan. Yang kedua, pemeriksaan transaksi pembayaran utang sesudah tutup buku atau subsequent payment. Entitas menunda pengakuan utang sampai sesudah lewat periode berjalan atau sesudah tutup buku. Yang ketiga, yaitu auditor mencari proses terjadinya utang, misalnya dari risalah rapat direksi menetapkan kontrak kantor sebesar 500 juta per tahun dengan pembayaran setiap 6 bulan. Dari risalah ini, auditor mengetahui laba utang kontrak kantor pada akhir tahun yang belum dicatat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aset tidak berwujud. Di Indonesia lazimnya terjadi dalam transaksi pembelian perusahaan atas nilai wajar aset berwujud. Nah, menilai aset berwujud lebih mudah, misalnya ada harga pasar atau referensi mengenai harga beli. Jika harga yang dibayarkan lebih tinggi dari nilai wajar, maka kelebihannya dicatat sebagai suatu aset yang tak berwujud seperti goodwill. Penilaian aset berwujud yang lebih tinggi menyebabkan penilaian aset tak berwujud yang terlalu rendah. Di sini memperbolehkan auditor menggunakan perhitungan manajemen expert, biasanya misalnya konsultan yang menilai goodwill sepanjang auditor mengetahui kepakaran expert tersebut. Nah, selanjutnya siklus penggajian. Siklus penggajian sendiri adalah siklus kegiatan yang berkaitan dengan SDM di perusahaan, mulai dari rekrutmen sampai SDM meninggalkan perusahaan dengan pertimbangan apapun. Hanya ada satu transaksi dalam siklus ini, yaitu class of transaction, yang lebih mempengaruhi laporan laba rugi dari laporan posisi keuangan, sehingga ada pendekatan audit yang menggabungkannya dalam siklus pengadaan barang dan jasa. Pendekatan audit dalam siklus khusus ditetapkan jika penggajian merupakan transaksi material. Nah, di sini ada 4 akun yang terkait. Yang pertama itu biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua itu pajak penghasilan yang ditahan. Yang ketiga, bank itu ada untuk pembayaran gaji, komisi, bonus, dan pajak penghasilan. Dan yang keempat, berbagai akun beban biaya gaji. Di sini ada gaji dan tunjangan karyawan kantor, gaji komisi, dan bonus karyawan, penjualan, dan marketing beban. Dan selanjutnya ada sistem penggajian. Sistem penggajian sendiri itu menjadi perhatian pertama auditor karena ini merupakan bagian dari pemahamannya mengenai aspek penting dari bisnis entitas yang diaudit
di sini auditor perlu mengetahui 5 hal, yaitu yang pertama, siapa yang bertanggung jawab terhadap SDM, yang kedua, sistem pengajian dan variabelnya atau gaji bulanan dan tunjangan gaji bulanan dan komisi gaji bulanan dan bonus atas dasar laba yang dicapai entitas upah potong. Dan yang ketiga ada sistem penggajian yang rentan terhadap kekeliruan atau error atau perhitungan masih dilakukan secara manual untuk jumlah karyawan yang banyak. Lah, terus yang keempat itu ada sistem penggajian yang rentan terhadap manipulasi atau fraud atau bonus yang didasarkan atas laba yang dilaporkan. Dan yang kelima ada rekrutmen yang memungkinkan karyawan fiktif. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang prosedur audit. Nah, ada 3 prosedur audit, yaitu yang pertama uji pengendalian. Uji pengendalian dilaksanakan sesuai dengan rancangan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal. Di uji pengendalian dilakukan untuk efektivitas kebijakan atau prosedur atau mendeteksi terjadinya salah saji dalam asersi dalam suatu laporan keuangan. Nah, yang kedua ada uji substantif. Uji substantif sendiri ada prosedur audit yang didesain untuk menguji kesalahan dalam nilai rupiah mempengaruhi saldo-saldo dalam laporan keuangan. Nah, yang ketiga ada prosedur analitikal. Prosedur analitikal itu bagian yang penting dalam prosedur audit, terdiri dari informasi keuangan yang telah dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan dan data non keuangan. Tujuannya itu sebagai review menyeluruh informasi keuangan pada tahap akhir auditor. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.